Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menginjak acara inti yaitu bedah kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, yang mana insya Allah akan dibedah langsung oleh sang mu'allim Kiai Haji Imaduddin Usman. Perlu diketahui, kitab yang beliau karang bukan hanya Al-Fiqratun Nahdiyah. Kalau Al-Fiqratun Nahdiyah menjelaskan tentang fil usul wal buru ahlus sunnah wal jamaah, ternyata ada 16 kitab yang beliau karang. Yang pertama tadi Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa buru ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua Al-Ibanah fi muhtasar sarah matan rahbiyah fi ilmi faraid, menjelaskan tentang ilmu-ilmu faraid. Yang ketiga Al-Burhan ila tajwidil Quran, menjelaskan tentang tajwid Quran. Yang ketiga At-Ta'aruf fi muqaddimati ilmi tasawuf. Yang kelima Al-Muhimmah fi sarah manzumah Al-Baiquniyah fi ilmi mustalahal hadis. Yang keenam Al-Qaulul Labib, menjelaskan tentang laqab-laqab para habaib. Yang ketujuh Al-Qaulul Mufid fi hukmil mukabbir shawab fil masajid, menjelaskan tentang hukum speaker yang ada di masjid-masjid. Yang kedelapan kitab Fathul Ghafur fi Abyatil Buhur, menjelaskan tentang bait-bait atau tentang bahar-bahar. Yang kesembilan As-Syarah Maimun limati Jawahiril Maknun, menjelaskan atau mensyarahi kitab Matan Jawahiril Maknun. Yang ke-10 kitab Al-Jalaliyah fi Qawaidil Fiqhiyah. Yang ke-11 kitab Nihayatul Maqsud fi Sarah Nadal Maqsud fi Ilmi Sharaf. Yang ke-12 kitab Nailul Kamil fi Sarah Matan Awamil li Syekh Abdul Qahal Al-Jurjani. Yang ke-13 kitab Fathul Munir fi Sarah Manzumatut Tafsir. Yang ke-14 kitab Anwarul Bainiyah fi Jawahirin Nahwiyah. Yang ke-15 kitab Talkhis Usul fil Ilmil Usul. Yang ke-16 kitab mensyarahi tentang kitab Alfiyah Ibni Malik. Tahadusan binikmah fa amma binikmati rabbika fahaddis. Alhamdulillah, saya sendiri sudah punya 12 kitab karangan beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada kiai kita, Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana secara nasab beliau masih bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada kakeknya Syekh Tajul Arsi bin Ibni Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhum. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Untuk menyambut kedatangan beliau, melangkah kaki beliau dan gerak ayunan tangan beliau, kita lantunkan sholawat sifat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي جعلنا من النهضيين الذين يتمسكون بالقرآن المبين وسنة رسوله المصطفى خير العالمين وبإجماع العلماء المهديين وبمقيس من خيرات المتقدمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا أصحاب الفضائل para alimil ulama, para kesepuhan yang hadir di tempat yang mulia ini, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Madrami mata'anallah bituli hayati, para kiai-kiai yang lain, para pemuda-pemuda Ansar, Rijalul Ansar, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, Kecamatan Jawilan, Banong dan lembaga IPNU, IPPNU, RMI, dan seluruh pengurus NU di 3 kecamatan, juga para kesepuhan Kampung Rangkas, Al-Mukarram Ustadz Fakhroji, Abah Haji dan yang lainnya, Ustadz Abdul Latif, dan para tokoh-tokoh pemuda yang lain, pengurus Ansor dari provinsi, dari Kabupaten Serang yang hadir, para komandan dan sebagainya, para ibu-ibu, para bapak, para santri yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita sanjungkan puja dan puji kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semuanya, juga nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat panjang umur, sehingga malam hari ini kita dapat bersilaturahmi semuanya di tempat yang penuh berkah, Masjid Darur Rahman Kampung Rangkas, Desa Nyompok, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Juga Kiai Hamdan dari Sampang Susukan Tirtayasa yang hadir juga sebagai Ketua Rijalul Ansor Provinsi Banten yang saya hormati. Saya tidak akan lama, hanya akan memenuhi undangan dan permintaan dari panitia untuk memberikan bedah kitab. Sebenarnya kitab ini tidak mesti dibedah oleh pengarangnya, karena membedah itu biasanya mencari keunggulannya apa dan kekurangannya apa. Jadi karena saya penulisnya, jadi tidak elok kalau memberikan tentang keunggulan kitab ini. Yang jelas kitab ini Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah, saya dedikasikan sebagai tanggung jawab saya sebagai santri untuk menyebarkan ilmu Allah yang sedikit ada pada saya, agar bisa dibaca oleh para santri saya khususnya, karena di pondok saya, Pondok Nahdlatul Ulum di Gresik,
ada sekitar 700 sampai 800 santri yang membutuhkan sebuah kitab yang bisa untuk dijadikan referensi terhadap amalan-amalan masyarakat di dalam keagamaan yang diserang begitu rupa oleh orang-orang Wahabi terutama, dan saya lihat kitab yang semacam itu belum ada. Maka sesuai dengan kaidah dalam taklif, di mana kaidah seorang harus menulis itu harus ada alasannya. Alasannya harus, yang pertama adalah syai'in lam yusbaq ilaihi fayakhtari'uhu, sesuatu yang memang belum ada, maka kemudian dia mengadakan sebagai kebutuhan. Au naqisin yutammimuhu, atau sesuatu itu ada tapi kurang, kemudian dia menyempurnakannya. Au mughlaqin yasrahuhu, atau ada sudah banyak tetapi sulit dipahami, kemudian dibutuhkan sebuah karangan untuk mensyarahinya. Kitab saya ini, terutama Al-Fiqratun Nahdiyah, mungkin masuknya di dalam kategori syai'in lam yusbaq ilaihi fayakhtari'uh, terutama di dalam masalah Nahdlatul Ulama yang saya kesulitan di dalam mencari referensi yang berbahasa Arab. Bisa dibilang sama sekali tidak ada. Maka ketika saya menulis kitab ini di dalam bab tentang Nahdlatul Ulama, betul-betul selain makna juga mabna, saya sendiri yang menulis tanpa ada referensi. Referensinya adalah dari buku-buku berbahasa Indonesia tentang sejarah Nahdlatul Ulama dan ajarannya. Penting sekali penulisan di dalam bahasa Arab, karena kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci yang berbahasa Arab. Dulu kita punya Syekh Nawawi Tanara, mengarang lebih dari 100 kitab yang sampai kepada kita di Indonesia 45 kitab. Dan itu pun tidak semuanya sampai ke Banten, karena ada beberapa kitab yang belum populer di Banten karangan dari Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi. Tetapi di beberapa pondok di Jawa, di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi itu dibaca. Sebelum Syekh Nawawi, sebenarnya Banten mempunyai seorang penulis handal yang bernama Syekh Abdullah bin Abdul Qahar. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar menulis banyak kitab yang berbahasa Arab pada tahun 1760-an. Tapi karena pada tahun 1808 Belanda menghancurkan Keraton Surosoan, maka kitab-kitab para ulama Banten sebagian dibakar, sebagian dibawa ke Belanda. Kebetulan pada tahun 2019 kemarin saya ada tugas dari Provinsi Banten untuk pergi ke Belanda untuk mencatat manuskrip-manuskrip berbahasa Arab yang ada di Belanda dari Indonesia, terutama dari Banten. Dan di sana saya menemukan beberapa kitab karya Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Bantani yang ditulis oleh beliau sekitar tahun 1700-an.
namun manuskrip dari Syekh Abdullah bin Abdul Qahar tidak bisa dibawa karena itu sudah milik dari kerajaan Belanda. Kita bisa memotret, namun waktu yang tidak memenuhi, waktu yang tidak memadai karena saya hanya diberi waktu 10 hari bersama seorang peneliti dan seorang penterjemah. Karena saya tidak bisa bahasa Belanda, untuk masuk ke Belanda harus ada yang berbahasa Belanda. Tradisi menulis di Banten ini diteruskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan saya yakin ulama-ulama Banten sebenarnya memiliki kapasitas untuk menulis. Tetapi ketawaduan beliau-beliau, guru-guru kita, akhirnya menjadikan ilmu beliau-beliau itu hanya kita bisa nikmati melalui ajaran-ajaran beliau langsung di pondok-pondok pesantren. Saya berpikir lama untuk menulis khaufan minal wuqu'i fir riya, khaufan minal wuqu'i fil ujbi, khaufan minal wuqu'i fit takabburi. Tetapi ketika saya berpikir tentang masa depan, bagaimana generasi-generasi kita nanti para santri yang membaca kitab Imam Ghazali 1000 tahun yang silam, membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i 1100 tahun yang silam, itu tidak ada jalan tengah antara mereka dan para ulama-ulama terdahulu itu. Maka saya berpikir bagaimana tahun 2200 itu ada walaupun sedikit referensi dari tahun 2020. Dari tahun 2000 ada referensi walaupun sedikit untuk generasi muda kita nanti tahun 2200, tahun 2500, di mana ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini, agar anak-anak kita juga nanti sedikit bisa memahami ada jembatan antara generasi mereka dan Imam Syafi'i, antara generasi mereka dan Syekh Nawawi. Ada beberapa kitab yang bisa ditulis hari ini untuk dijadikan penengah antara generasi mereka dan generasi para ulama. Dan taklifun la yakhlu minal uyub, sebuah karangan tidak mungkin sepi daripada kekurangan. Saya yakin kitab saya ini banyak sekali kekurangan, dan saya tidak berkecil hati kalau di dalam kitab-kitab saya ada kekurangan, karena saya yakin generasi nanti yang akan datang lebih cerdas dari generasi saya, sehingga mereka bisa untuk mengambil manfaat dari kitab saya hari ini, namun juga mereka bisa memberikan islah daripada yang kurang tepat yang kita tulis pada zaman ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, saya Imaduddin untuk masyarakat Kopo Kampung Rangkas dengan ini yang istifadah, yang menemukan nanti atau yang mempunyai kitab saya, apa saja selain Al-Fiqratun Nahdiyah, juga ada kitab saya karang tentang syarah dari kitab Jauhar Maknun. Saya sengaja mengikhtisar dari berbagai macam kitab agar mudah dipahami oleh santri-santri di Banten, terutama karena di Banten ini terkenal ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Jarang sekali kiai-kiai kita yang secara khusus membaca kitab-kitab tentang balaghah, karena ulama-ulama kita di Banten lebih ke amaliyah,
lebih ke tasawuf, lebih ke jalan menuju Allah, suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengambil inisiatif untuk mensyarahi Jawahar Maknun dengan sesingkat mungkin yang bisa dapat dipahami dalam waktu yang singkat bagi mereka yang membacanya. Saya namakan kitab itu Asy-Syarhul Maimun fi Syarhi Matni Al-Jauharil Maknun. Saya juga mengikhtisar daripada syarah matan Rahbiyah yang saya beri nama Al-Ibana fi Ikhtisari Syarhi Matni Rahbiyah tentang ilmu faraid. Juga beberapa waktu yang lalu ada seorang kawan katanya berziarah dari salah satu buyut saya. Kalau saya ziarah itu biasa aja, nggak ngerasa apa-apa. Saya ziarah itu baca Yasin, mendoakan yang sudah meninggal, kemudian mendoakan diri saya dan keluarga serta santri kaum muslimin, beres, nggak merasakan apa-apa. Tapi ada yang mengaku, wallahu a'lam, apakah pengakuannya benar atau tidak. Beberapa saat sebelum pengakuan beliau itu saya berkeinginan, berazam, karena tidak adanya kitab tentang ilmu politik yang bisa dibaca di pondok-pondok pesantren, saya berazam untuk menulis kitab tentang sejarah politik Islam. Baru saya beberapa lembar dan tidak ada yang tahu saya menulis, bahkan istri saya pun mungkin nggak tahu kalau saya lagi nulis kitab tentang sejarah ilmu politik Islam. Tiba-tiba ada orang ngebel, saya habis ziarah ke Syekh Anu, kebetulan Syekh yang disebutkan buyut saya. Katanya ada salam, begini salamnya. Coba katanya Imaduddin suruh nulis kitab yang berisi tentang nasihat pada raja-raja, nasihat kepada para pejabat, nasihat untuk presiden, nasihat untuk gubernur, nasihat untuk bupati. Nah, sedangkan yang saya sudah tulis beberapa lembar itu sebelum tentang sejarah politik, saya lagi menulis tentang bagaimana adab seorang pejabat terhadap rakyat. Luar biasa, saya tuh paling enggak mudah percaya kepada orang ketika ngaku tentang bertemu para wali, termasuk pada abati segala macam. Tuh Buya Ar-Razi yang katanya dilantik jadi wali itu saya enggak yakin langsung percaya. Tapi ternyata memang ada orang semacam itu, yaitu ada orang, kenapa saya yakin itu orang tidak bohong, karena tidak ada yang tahu saya nulis itu, karena nulisnya baru beberapa halaman, paling 50 halaman. Dan saya ingin menulis secara komprehensif, mulai dari zaman Sayyidina Muhammad sampai kepada politik Islam ketika kekhilafahan Utsmaniyah selesai dan kemudian kita menjadi kesultanan-kesultanan di berbagai macam daerah, kemudian kita menjadi Indonesia. Nah, itu adalah merupakan sebuah penyemangat bagi saya untuk menulis bahwa memang ada orang-orang baik yang hidup maupun yang sudah meninggal yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai harapan kepada kita generasi-generasi yang ada pada hari ini. Dan dengan adanya acara ini saya memohon mengucapkan terima kasih, walaupun memang saya agak tidak biasa untuk membedah-bedah kitab sendiri, tetapi untuk memenuhi sebagai rasa syukur kepada Allah, saya datang walaupun pada hari ini, malam hari ini di pondok saya sedang ada kegiatan melantik lurah-lurah pesantren. Jadi di pesantren saya ada lurah-lurah, 3 lurah
dalam 3 komplek. Kemudian saya pengen hadir di sini, jadi habis maghrib, biasanya jam 8 mulai, ini habis maghrib dimulai, kemudian saya berangkat ke sini sebagai rasa ta'ziman wa takriman li ahli Kopo wa ahli Rangkas. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat, dan dengan ini saya ijazahkan seluruh kitab yang saya tulis kepada ahli Kopo yang hadir, para hadirin pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kitab ini ada manfaatnya untuk kita dan generasi kita yang akan datang, khususnya li'izzatil Islam wal muslimin. Kitab Al-Fiqratun Nahdiyah ini sudah dibaca di berbagai daerah di Indonesia. Di antara mereka ada yang sudah konfirmasi, ada juga yang tidak, dan itu tidak menjadi masalah. Karena ketika saya menulis ini, maka saya sudah mengijazahkan secara am kepada seluruh kaum muslimin. Dibaca juga di universitas di Sulawesi, di Yogyakarta, di Kalimantan, di Jambi, di Aceh. Bahkan kalau di Aceh ini kita bisa lihat YouTube-nya juga ada. YouTube tentang kitab Al-Fiqratun Nahdiyah yang dibaca oleh ulama Aceh. Ya. Di berbagai daerah juga dicetak. Jadi bukan hanya pondok NU yang nyetak kitab ini, dijual di Shopee oleh orang lain, dicetak di Kediri, dicetak di Pasuruan, dan bagi saya itu tidak menjadi soal. Jadi walaupun tidak beli dari percetakan kami, itu tidak mengurangi kebarokahan insya Allah. Karena saya sudah berniat ini untuk izzul Islam wal muslimin. Saya sudah baca tadi pembukaannya, jadi sudah sah ijazah secara khusus. Walaupun tidak seperti ini, tetap itu sudah termasuk ijazah, karena ketika saya tulis, saya ijazahkan untuk setiap orang yang membacanya. Tinggal sekarang saya baca terakhirnya. Jadi ini tidak lama-lama karena saya tidak biasa. Kita baca akhirnya. Hada qalal walif hada ma yassarahu Allahu li fi kitabatil fiqratin nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Arju minallahi ta'ala an yakuna nafi'an li wa liman tala'ahu wa qara'ahu wa li jami'il muslimina wal muslimat, wa dhalika fi yaumis salasa as-salisa asara min sahril jumadil ula sanata 1439 minal hijratin nabawiyyah fil ma'hadil islamiyyi salafiyyi Nahdlatul Ulum Banten. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab-kitab yang lain bagi yang memerlukan, terutama kitab Faraid, itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam haikal, surah-surah, contoh-contoh yang mudah dipahami. Juga kitab Al-Anwar Al-Bantaniyah fil Jawahirin Nahwiyah tentang ikhtilaf ulama il-Basrah wa ulama il-Kufah. Dan kitab-kitab itu ditulis semuanya adalah perasan dari ulama-ulama Banten. 99% saya belajar hanya di ulama-ulama Banten. Kalau muridnya bisa nulis kitab, sebenarnya guru-guru kita itu mempunyai standar untuk menulis. Kecerdasan beliau-beliau, guru-guru kita, kedalaman ilmu mereka, sebenarnya kalau mereka mau menulis mungkin akan lebih baik dari saya. Tetapi ketawaduan kiai-kiai kita, guru-guru kita itu luar biasa, dan kita mengambil manfaat yang banyak dari keikhlasan beliau
sehingga pada hari ini kita seperti ini. Agama kita di Banten senantiasa menjadi nomor satu untuk umat Islam. Tidak ada umat Islam di Banten yang menomorduakan agamanya. Hidupnya kita rasakan di Banten ini semuanya untuk agama. Kalau sudah agama dihina, maka orang-orang Banten yang paling penakut pun akan menjadi pemberani. Namun kita harus hati-hati, dulur-dulur sedanten. Saya tidak berbahasa Sunda karena kalau berbahasa Sunda takut salah. Sebenarnya saya ini ngajinya banyak di Sunda, di Abuya Sanja, di Aba Bustomi, di Abuya Demyati. Tetapi dasar orang Kresek ngomong Sundanya susah. Ngerti semua orang mau Sunda ngomong saya ngerti. Tetapi untuk ngomong susah, maka daripada malu lebih baik saya ngomong letter B saja. Supaya kalau misalnya ada kesalahan kan namanya juga sama-sama bukan bahasanya bahasa Indonesia, mau kita bahasa Jawa, orang kok nyompok bahasanya bahasa Sunda, kalau ada yang salah nggak ada yang tahu kan. Jadi kita alhamdulillah hati-hati ketika orang Banten itu agama kuat menjadi nomor satu. Kadang-kadang ada penipu-penipu agama yang menipu kita, orang-orang yang kuat agamanya, dengan mengatasnamakan agama sebenarnya untuk kepentingan mereka. Maka oleh sebab itu kepada masyarakat wabil khusus agar berhati-hati jika ada yang membawa nama agama untuk kepentingan-kepentingan yang bukan untuk agama. Kalau kiai itu ngajaknya ngaji kayak Kiai Haji Madromi, kiai-kiai di Nyokok, itulah kiai sebenarnya. Tapi kalau kiai ngajaknya demo, ngajaknya membenci orang, membenci RT, membenci RW, membenci lurah, lebih baik kita jangan ikut. Karena apa? Karena guru-guru kita dari zaman dulu tidak seperti itu. Kiai-kiai yang harus kita ikuti adalah kiai yang ngajar jemiah ke kita, ngajar pengajian di musola, ngajar pengajian di masjid, yang membawakan marhaba, yang menjadi imam tahlil, yang menjadi imam ngeriung, yang membacakan talqin kalau keluarga kita meninggal. Itulah kiai sebenarnya yang harus kita ikuti. Jangan kita pergi-pergi untuk mendatangi ulama kata orang, tetapi kemudian kita bukan diajar ngaji, tapi diajarnya kita demo, diajarnya kita membenci, diajarnya kita adalah untuk dikhianati giroh kita untuk kepentingan politik dan sebagainya. Maka hati-hati, yang paling aslam, yang paling selamat ikuti ulama kiai-kiai kampung yang ngajarin kita Fathul Qorib, yang ngajarin kita Riyad, yang ngajarin kita Sarasitin, yang setiap malam dia gilir, malam ini di musola ini, malam ini di masjid anu. Itulah kiai kita sesungguhnya. Bukan yang tiba-tiba dia ceramah, kemudian membangkitkan semangat, kemudian dia membawa kita kepada demo dan sebagainya. Banyak sekarang penipu-penipu agama yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik saja. Maka mudah-mudahan kalimat saya yang terakhir itu menjadi sebuah renungan bagi kita semua, dan kepada para pengurus Ansor, terutama ini garda terdepan pembela para santri. Ini Ansor, Banser, Rijalul Ansor, ini pembelanya para santri, pembelanya tukang ngaji walaupun kadang dianya enggak ngaji. Nomor satu ngebela kiai, ya.
Ini kita harus syukur di Kopo, di Cikande, di Majak, Jawilan ada Ansor. Kita harus syukur ada Banser. Kita harus syukur ada RMI, ada PW, ada MWCNU. Karena mereka lah para pembela kaum santri dari marginalisasi negara, dari marginalisasi orang-orang kaya, dari marginalisasi Wahabisme dan sebagainya. Karena para aktivis-aktivis itulah agama yang diwariskan oleh para Sultan Banten sampai saat ini masih terjaga dan terawat, yaitu agama Islam ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada Nahdlatul Ulama yang menaungi secara organisasi kepada kaum santri, maka kaum santri ini lama-kelamaan hak-haknya itu bisa digerogoti. Tetapi dengan adanya orang-orang yang mau mendarma baktikan jadi DPR tuh di sana kaum santri, yang sebenarnya santri mengajaknya artinya ngaji, zikir, tahajud, tetapi terpaksa dia harus jadi dewan. Akhirnya dia nggak ngaji, nggak apa, kadang-kadang wetengnya juga jadi gendut, tahajudnya juga lupa, tapi dia tetap manfaat. Karena ketika dia itu santri dulunya, sekarang jadi anggota dewan, tetap di dalam hati dan pikirannya bagaimana hak-hak kaum santri, hak-hak kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah ini dapat terjaga, dapat tetap terpelihara. Orang-orang yang di organisasi kadang hati nuraninya itu tidak ngajak, karena mereka sebenarnya dulunya santri. Tapi harus ada yang begitu. Harus ada yang menjadi DPR orang santri. Harus ada yang jadi bupati, kalau perlu nanti orang Ansor harus ada yang jadi wali kota. Jangan jadi komandan Ansor aja. Panglima TNI dari Ansor. Mudah-mudahan negara Indonesia ini semakin barokah kalau wali kotanya Ansor. Jangan cuma jadi tim hore, jadi panitia pemilu KPU, tapi jadi pengantennya ke depanmu. Contoh di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu santri-santri kalau tidak jadi bupati jadi wakil bupati. Santri, weh katanya santri ngaji aja, yang ngaji jojong banyak. Ada satu yang berkorban jadi wakil bupati, ada satu yang berkorban jadi bupatinya. Berkorban namanya, karena hati nuraninya mah yakin pengennya kayak kita semua ini, tidur, bangun, munajat, indah kan, sholat subuh berjamaah, ngaji Quran, ngaji kitab, tidur, makan, tidur, ngaji lagi, sholat, tidur lagi. Itu pekerjaannya santri begitu, ibu-ibu. Makanya kalau punya menantu santri harus sabar. Katanya tidur melulu, ya memang pegawaiannya begitu. Santri itu pegawaiannya ya tidur. Untuk apa? Daripada nggak tidur ngomongin orang, lebih baik kita tidur. Ketika bangun dia sudah terang, ngajar ngaji. Nggak punya duit, ya memang begitu. Namanya santri pengen banyak duitnya jadi pemborong. Kalau udah jadi pemborong namanya berkorban. Kalau ada santri jadi pemborong, itu santri yang berkorban. Kalau ada santri yang jadi ketua KPU, maka itu santri yang berkorban. Karena hatinya mah pengennya kayak kita nih, kayak saya ngaji, ngajar ngaji, sholat jamaah, begitu aja tiap hari. Enggak ke kali nyari iwak gogo, enggak ke pasar dagang, enggak ngapa-ngapain. Kadang kesel istri, ya jadi ngomong baik sih, i premen apa yang dia orang ngomong. Kadang-kadang istri kesel nggak kemana-mana katanya. Lah inilah Ampura, para kiai, para tokoh masyarakat Kampung Nyompo,
Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan barokah semuanya ilmu kita. Terima kasih kepada Ansor, terima kasih Rijalul Ansor, terima kasih kepada Ustaz Sofyan, Ustaz Abdul Latif dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu kita yang sedikit bisa manfaat ketika kita hidup dan ketika kita sudah meninggal dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah berikan kecukupan rizki, kaya raya, tetap ibadah pada Allah, ilmunya manfaat, anaknya pada jadi ulama, anaknya pada jadi orang-orang saleh, orang-orang yang salihah. Jika ada yang malam hari ini dalam keadaan hamil, kita doakan mudah-mudahan anaknya sehat, sempurna jasmani rohani, dan akan menjadi ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pewaris para nabi untuk masa depan, untuk masa-masa yang akan datang. Anak cucu kita mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Syekhi wa Syekhina Kiai Haji Imaduddin Usman yang telah memberikan untayan-untayan ilmunya buat kita. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.